Ya mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satria Utama selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Saniatul Nurhaliza, Anton Zawahari, dan Nabhan Wildana. Kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisis Penentuan Portofolio Optimal pada Portofolio BPKH menggunakan model tangensi portofolio. Jurnal ini ditulis oleh Agam Maulana Arbi dan Darwanto di Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Langsung saja ke latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan pengelolaan dana haji di Indonesia yang muncul akibat tingginya jumlah jamaah dengan kuota terbatas dan masa tunggu yang sangat panjang. Evaluasi ini menunjukkan portofolio investasi BPKH belum juga optimal pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menentukan strategi portofolio optimal dengan model tangensi portofolio. Kemudian masalah pada penelitian ini yaitu apakah portofolio aktual BPKH selama periode penelitian sudah efisien dan optimal, serta bagaimana komposisi ideal portofolio untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Literatur review pada penelitian ini yaitu menggunakan teori portofolio modern dari Markowitz tahun 1952 yang menekankan hubungan antara resiko dan return investasi serta pentingnya diversifikasi untuk mengurangi resiko. Portofolio optimal dalam teori ini adalah portofolio yang memberikan expected return maksimum dengan resiko tertentu. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada studi-studi sebelumnya seperti Wicaksono et al. Pada tahun 2019 dan Setiawan et al. Pada tahun 2020 yang menganalisis skenario portofolio konservatif, moderat, dan optimis. Model penelitian pada jurnal ini menggunakan model tangensi portofolio karena model tersebut itu paling dianggap sesuai dengan profil resiko di BPKH dan menggunakan variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent pada jurnal ini yaitu efisiensi dan optimalisasi portofolio BPKH, serta variabel independen pada penelitian ini yaitu jenis instrumen investasi, return dan risiko, dan faktor pengaruh portofolio. baik di sini metode penelitiannya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa harga dan kupan masing-masing instrumen sukuk, ekuivalen, yield, bank bank-bank umum syariah atau BUS, dan uni usaha syariah UUS, serta Bank Indonesia 7-day repo rate sebagai suku bunga pada tahun 2018 sampai 2021. Terus untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instrumen investasi yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2018. Lalu sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria sukuk negara SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, kepemilikan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan saham syariah efek syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Lalu di sini ada finding atau temuan penelitian. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, portofolio aktual BPKH pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 juga. Belum termasuk portofolio yang efisien maupun portofolio yang optimal.
Sedangkan portofolio aktual BPKH pada tahun 2020 dan 2021 termasuk portofolio yang efisien, tetapi belum termasuk portofolio yang optimal. Lalu poin yang kedua, melalui model tengensi dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018, portofolio optimal yang ditentukan oleh portofolio dapat memperoleh rasio SRP yang maksimal. Nah, portofolio optimal ini pada 3 tahun pertama sejak BPK beroperasi secara komposisi adalah sebesar 50% pada deposito syariah, 4,95% pada obligasi korporasi, dan 45,5% pada SDAI. Setelah 3 tahun pertama sejak BPK beroperasi, portofolio optimal yang direkomendasikan oleh BPKH mengalokasikan dana hajinya sebesar 30% pada deposito syariah, 5,60% pada SBSN, dan 64,40% pada SHI. Jika BPKH memilih portofolio yang optimal untuk portofolio masa depannya, maka BPKH dapat meminimalisir risiko portofolio dari risiko yang sedang menjadi risiko yang rendah. BPKH ini juga dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah haji melalui investasi SDAI. Lalu untuk rekomendasi penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya penting untuk memperhitungkan seluruh instrumen dalam portofolio BPKH yang ada, mulai dari yang memiliki persentase terbesar hingga yang terkecil, serta mempertimbangkan faktor eksternal dan tolak ukur masing-masing instrumen dalam pengukuran. Dengan menggunakan metode yang lebih tepat, seperti single index model, serta memperhitungkan semua instrumen dan benchmark, hasil studi akan lebih akurat dan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini tuh rangkuman dari semua yang tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Lanjut. Saya akan menyampaikan critical journal review. Yang pertama, dalam abstrak jurnal pertama dan kedua dijelaskan secara jelas yaitu apa-apa yang dibahas di jurnal tersebut itu sudah ada, runut dan efisien sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari jurnal tersebut. Lalu pendahuluan dalam jurnal pertama dijelaskan secara sistematis dan memaparkan masalah penelitian sebelumnya, sedangkan apa yang terjadi sebelumnya sehingga pembaca tidak maaf. Pendahuluan dalam jurnal yang pertama dijelaskan secara sistematis dan memaparkan masalah penelitian sebelumnya. Sedangkan pada jurnal yang kedua dijelaskan secara runut dan sistematis apa masalah yang dibahas, tetapi belum memaparkan masalah apa yang terjadi sebelumnya sehingga pembaca tidak dapat memahami persoalan yang terjadi di masa sekarang dan dulu. Lalu yang ketiga yaitu pemaparan metode dalam jurnal pertama dan kedua sudah sistematis juga yang mana sudah menggabungkan metode dan data hasil penelitian sehingga mengetahui hasil yang sesuai kriteria dari portofolio yang optimal. Lalu yang terakhir, hasil dan kesimpulan jurnal satu dan kedua telah menjawab permasalahan yang ada, akan tetapi belum sempurna karena portofolio tersebut dikatakan efisien, akan tetapi belum optimal. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar tingkat, dan penundaan haji yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi di metode Markowitz, tetapi diasumsikan telah tercermin dalam kinerja pengembalian. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu memperhatikan semua instrumen dalam portofolio aktual dari BPKH, dari presentasi terbesar sampai presentasi terkecil komposisinya, dan juga mempertimbangkan memasukkan faktor eksternal serta tolak ukur masing-masing instrumen dalam pengukuran dan menentukan portofolio dengan menggunakan metode yang lebih tepat.